Hari ini hari ke-8 dari 10 hari retret Vipassana yang saudara-saudari para yogi semua jalankan. Nah, kemudian masuk ke dalam pembahasan tentang Silawanta Sutta atau Suttawanta Sutta ini lagi. Kembali lagi di situ bahwa 2 hari yang lalu kita sudah membahas tentang anicca, ketidakkekalan gitu ya. Kita membahas dalam ketidakkekalan ya, dalam sutta sebenarnya dikatakan bahwa atau di dalam Dhammapada yang biasa saudara baca setiap pagi itu ya, sabbe sangkara anicca gitu kan, bahwa segala sesuatu yang berkondisi itu adalah anicca, tidak kekal begitu ya. Jadi segala sesuatu yang berkondisi itu apa ya, 5 gugus kehidupan itu sendiri sebetulnya ya. 5 gugus kehidupan itu adalah tidak kekal gitu. Nah, terutama kita lebih concern dengan yang disebut pancu padana khandha, 5 gugus kehidupan yang menjadi objek dari kemelekatan itu, yang tunduk pada kemelekatan itu tidak kekal, demikian dikatakan demikian ya. Ya, jadi kita sudah membahas itu tentang karakteristiknya gitu ya, karakteristik dari ketidakkekalan itu bahwa dia lenyap setelah kemunculan. Jadi apa yang kita pahami dari ketidakkekalan itu, kita melihat sebetulnya kemunculan dan kelenyapan, kemunculan dan kelenyapan itu yang harus dikembangkan dengan mendalam, dengan detail pada pengamatan dari 5 gugus kehidupan itu. Sehingga kita bisa melihatnya, apapun yang kita lihat dari 5 gugus kehidupan itu, apakah 4 unsur ini, ataukah tadi rasa sakit dan lain sebagainya, itu kita melihat saat per saat bahwa dia tuh hanya muncul dan lenyap, muncul dan lenyap, muncul dan lenyap, muncul dan lenyap, terus menerus demikian. Ya, sehingga kita memahami adanya yang disebut ketidakkekalan itu begitu. Ya, kita bukan mengetahui munculnya saja, tapi lenyapnya juga harus kita pahami. Kalau kita hanya sekedar melihat munculnya saja, akan hal itu memungkinkan atau dapat menyebabkan kita memiliki pandangan salah tentang kekekalan. Karena dia hanya muncul loh, dia muncul berlangsung begitu. Kita tidak melihat lenyapnya. Itu dapat menyebabkan kita menjadi memegang suatu pandangan salah tentang kekekalan. Yang disebut sasata didik, kekekalan. Semacam itu. Nah, maka untuk melihat anicca ini yang penting sekali sebetulnya adalah kita melihat kelenyapannya bahkan. Kita bisa melihat kelenyapannya, setiap apapun yang kita amati, dia lenyap. Setiap apapun yang kita amati, dia lenyap. Lebur, lenyap. Nah, itu akan kita memahami bahwa itu tidak kekal. Kita tidak bisa mempertahankannya. Ya. Nah, demikian kita melihat anicca itu demikian. Nah, kemudian kita membahas tentang dukkha. Ya, nah kata dukkha ini juga digunakan dengan arti yang kadang-kadang sedikit berbeda gitu. Ya. Tetapi kalau kita membaca tadi di syair yang setiap pagi saudara baca itu, sabbe sangkara dukkha. Ya, sabbe sangkara dukkha. Itu sama, sabbe sangkara anicca, sabbe sangkara dukkha. Maka sabbe sangkara ini segala sesuatu yang berkondisi ya adalah dukkha. Nah, pada umumnya dukkha diartikan sebagai penderitaan. Ya, artikan sebagai penderitaan. Tetapi di dalam konteks yang lain, dukkha di sini kadang-kadang lebih merujuk pada dukkha wedana, bentuk perasaan tidak nyaman, sakit. Ya, tetapi dukkha yang kita bahas sekarang ini adalah yang lebih umum. Ya, jadi merupakan istilah yang mencakup sebetulnya semua hal sebetulnya. Bukan saja perasaan sakit itu, bukan. Itu termasuk, itu hanya bagian kecil saja, salah satu bagian saja. Tetapi di sini dikatakan sabbe sangkara dukkha, bahwa segala sesuatu yang berkondisi adalah di sini ada dukkha.
Ya. Maka di salah satu sutta, Yadanicca Sutta ya, kalau seingat saya salah satu di Samyutta Nikaya, di situ disebutkan Yadanicang tang dukang. Ya. Jadi segala sesuatu, Yadanicang itu sebenarnya segala sesuatu adalah tidak kekal. Tang dukang. Nah, hal itu adalah duka. Gitu. Jadi segala sesuatu adalah tidak kekal, atau apapun atau segala sesuatu yang berkondisi adalah tidak kekal adalah duka, penderitaan atau ketidakmemuaskan. Gitu. Ya. Jadi kata-kata ini juga harus berhati-hati gitu ya, harus berhati-hati. Jadi bahwa segala sesuatu itu adalah tidak kekal terlebih dahulu. Ya, adalah duka, penderitaan, ketidakmemuaskan. Ya. Jadi kadang-kadang kita dalam buku mungkin kadang-kadang salah menerjemahkan ya, saya kira ya. Jadi seringkali diterjemahkan segala sesuatu segala sesuatu yang tidak kekal adalah penderitaan, adalah ketidakmemuaskan gitu. Ya, biasanya diartikan demikian. Tetapi harus lebih tegas lagi sebetulnya bahwa segala sesuatu adalah tidak kekal. Harusnya kita harus mengatakan lebih tegas demikian gitu. Ya, segala sesuatu adalah tidak kekal. Atau lebih lengkapnya, segala sesuatu yang berkondisi adalah tidak kekal. Dan itu adalah penderitaan. Bisa sedikit membedakan kata-katanya. Kadang-kadang di dalam bahasa Inggris pun juga demikian. Mereka menerjemahkan juga, menurut saya juga ada kekeliruan karena kurang satu auxiliary verb-nya ini kekurangan gitu. Jadi harus kita menerjemahkan dalam bahasa Inggris ya, whatever is impermanent is suffering. Ya, atau whatever is impermanent is unsatisfactory. Jadi kita tidak bisa menerjemahkan whatever impermanent is suffering. Sama atau beda? Beda kan? Berbeda. Ya, jadi whatever is impermanent is suffering. Jadi apapun ini adalah segala sesuatu yang berkondisi adalah tidak kekal. Nah, mereka itu istilahnya adalah penderitaan, adalah duka. Nah, demikian gitu. Ya. Nah, maka untuk pembahasan duka ini kita harus memahami apa itu duka. Duka weditaba, kan yang kemarin yang anicca kan anicang weditabang, anicca lakana weditaba, anicca nupasana weditaba. Itu kan apa sih yang harus kita pahami tentang ketidakkekalan, kemudian apa itu karakteristik dari ketidakkekalan, kemudian apa itu pengamatan yang berulang-ulang berkali-kali tentang ketidakkekalan gitu kan. Nah, sekarang sama berkenaan dengan duka ini juga demikian gitu. Ya. Dukang weditabang gitu ya. Duka weditaba gitu. Kita apa yang harus kita pahami dengan duka? Gitu. Apa itu? Maksudnya apa itu duka? Ya. Kemudian duka lakana sebetulnya. Ya, duka lakana weditaba. Ya, apa itu karakteristik dari duka? Ya. Nah, kemudian satu lagi ya duka nupasana. Duka nupasana weditaba. Ya, apa itu perenungan berkali-kali atau pengamatan pada duka di sini begitu. Ya. Nah, dukanya tentunya sebetulnya sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita, yang bukan saja betul-betul kita pada umumnya kita rasakan sebagai sesuatu penderitaan seperti misalnya kepala saya kebentur meja sakit gitu kan.
Bukan yang sekedar situ, saya berjalan kaki saya kesandung, sakit gitu. Oh, duka gitu. Di Myanmar pun juga demikian. Selalu mereka tuh sering kali ketika merasakan atau sial gitu istilahnya kan, mereka mengatakan duka beh gitu. Oh, duka gitu. Jadi kata duka itu juga menjadi digunakan juga, tetapi itu sebetulnya dalam pemahaman yang dangkal. Sama seperti anicca itu loh, seperti gelas jatuh pecah itu anicca, betul itu anicca gitu, tidak kekal gitu. Demikian pula duka ini seperti kalau kaki saya terantuk batu misalnya, ya sakit, oh ini berarti duka gitu. Ya kalau semacam itu adalah pemahaman duka yang dangkal, yang hanya permukaan saja dangkal. Ya. Nah, kalau pemahaman duka semacam itu, ya kita tidak perlu bermeditasi, saudara tidak perlu susah payah datang ke sini, datang bermeditasi, mengeluarkan beli tiket, ongkos, dan lain sebagainya untuk bermeditasi. Saudara sudah paham kalau saudara itu terjatuh, ya duka misalnya, begitu. Ya kan? Jadi pemahaman duka semacam itu tidak akan membawa kita pada sense of urgency. Wah, istilahnya sense of urgency. Kalau ada orang meninggal kan dulu di Indonesia kan udah mulai keren pakai bahasa Pali gitu, kesapi sangkara anicca gitu, bahwa segala sesuatu adalah tidak kekal gitu. Setiap kali ada orang meninggal kita menuliskan itu. Kirim karangan bunga kesapi sangkara anicca. Sekarang tidak. Sangwega cita gitu. Sangwega gitu ya. Ikut bersangwega cita gitu, sangwega cita. Nah kata-kata mau sabi sangkara anicca, mau sangwega cita itu hanya sekedar ucapan kortesi saja gitu, seolah-olah berbelasungkawa saja. Yang semuanya itu tidak membawa pada betul-betul suatu tindakan bahwa saya betul-betul ingin bebas gitu loh. Tidak membawa ke situ, gitu. Sangwega itu kan seperti sense of urgency. Kita merasa seperti ada kondisi batin kita ini seperti terdesak lah sebenarnya. Ada semacam keterdesakan spiritual, saya katakan demikian, sangwega itu. Ya kita melihat sesuatu itu menyebabkan kita itu betul tergugah gitu. Ya atau kita katakan ketergugahan spiritual kita. Kita melihat orang meninggal gitu misalnya kan. Kita merasa ada suatu keterdesakan spiritual untuk saya ingin bebas dari semacam itu. Kita tergugah batin kita untuk lepas dari situ. Ya jadi bukan hanya sekedar kata-kata itu. Jadi memang betul-betul suatu ungkapan yang menyebabkan kita tuh melakukan suatu tindakan. Gitu. Nah demikian pula ini. Ya duka itu bukan dalam pengertian yang superficial semacam itu, ya lebih dalam dari situ. Ya, nah itu adalah duka demikian. Maka yang disebut duka? Kenapa disebut duka ya? Kenapa dia disebut duka? Karena satu alasan, dan ini kaitannya dengan yang disebut karakteristik sebetulnya. Karakteristik dari duka itu apa? Karena dia selalu dirundung katakanlah atau ditindas oleh kemunculan dan kelenyapan. Kemunculan dan kelenyapannya itu adalah anicca, ketidakkekalan. Saudara melihat muncul lenyap itu adalah ketidakkekalannya. Gitu. Tetapi ketika saudara memberikan pengamatan terhadap misalnya kembung-kembisnya perut ini, ketika saudara berjalan angkat maju letak ini, saudara melihat bahwa yang terjadi di situ, yang saudara amati, yang saudara bisa cerap dari situ hanyalah unsur-unsur yang muncul lenyap. Itu adalah ketidakkekalan. Tetapi kemudian ketika saudara memberikan pengamatan terus demikian, saudara menjadi merasa, oh kok saya ini seperti menjadi ditindas oleh hanya kemunculan dan kelenyapan itu. Ada suatu sense yang bisa saudara dapatkan bahwa saya itu seperti ditindas, dirundung oleh kemunculan dan kelenyapan. Itu duka, yang disebut duka itu semacam itu.
Kalau saudara bisa mendapatkan sensenya semacam itu, menyebabkan saudara itu dorongan untuk berlatihnya itu menjadi keras gitu loh. Ingin majunya itu, ingin bebas dari duka itu menjadi kuat di situ. Saya tidak mau dirundung, saya tidak mau ditindas setiap saat itu hanya dengan kemunculan dan kelenyapan itu. Saya tidak mau di situ, istilahnya begitu. Ya, menjadi ada suatu dorongan yang menyebabkan, dikatakan itu menyebabkan kita akan sampai pada suatu tingkat pengetahuan tentang kejemuan itu. Kita menjadi jemu terhadap apa? Jemu terhadap 5 gugus kehidupan itu yang membentuk ini. Karena 5 gugus kehidupan itu kan membentuk makhluk ini loh. Ya, nah kita merasakan sendiri. Maka ketika kita memberikan pengamatan pada objek wipasana itu, kita tidak perlu keluar kemana, ada di dalam diri kita ini. Itu ketidakkekalan itu ada di sini, duka itu ada di sini juga. Nah, kita melihatnya demikian. Kita melihat terus-menerus bahwa sebetulnya unsur-unsur itu, perasaan-perasaan itu hanya muncul dan lenyap terus-menerus, sehingga timbul suatu sense bahwa saya itu hanya ditekan, dirundung, ditindas oleh kemunculan dan kelenyapan setiap saat. Ya, kenapa saya katakan setiap saat? Ya, karena 5 gugus kehidupan sebetulnya muncul dan lenyap setiap saat. Jadi bergantung pada ketajaman pengamatan saudara, ya, kemunculan dan kelenyapannya itu seberapa jauh bisa saudara amati, bisa saudara lihat sebenarnya dalam pengamatan. Ya. Jadi ada yang melihatnya belum sedemikian detail, tapi sudah melihat bahwa ada kemunculan dan kelenyapan juga. Gitu. Ya, ada kemudian timbul seperti rasa gitu ya, rasa bahwa saya itu ditindas oleh kemunculan dan kelenyapan itu. Ya, itu yang disebut sebagai duka itu demikian, atau karakteristik dari duka itu demikian. Jadi dia disebut duka karena itu ditindas oleh kemunculan dan kelenyapan itu. Ya. Disebut abinha pati pilana. Abinha pati pilana. Jadi terus-menerus kita itu ditindas oleh kemunculan dan kelenyapan itu. Ya, abinha ini terus-menerus berulang kali gitu, sering kali. Pati pilana itu menindas, menekan. Terus-menerus demikian gitu. Ya. Atau dalam bahasa Pali yang di kitab ulasan dikatakan udaya, waya, udaya itu muncul, waya itu lenyap, ya, pati pilana dena, karena ditindas oleh kemunculan dan kelenyapan. Jadi dalam beberapa bahasa yang Pali yang berbeda tetapi merujuk pada makna yang sama. Ya, jadi karena kemunculan dan kelenyapan, terus-menerus kita ditindas oleh itu, maka itu yang disebut duka. Itu demikian gitu. Ya, jadi saya menggunakan kata duka begitu saja. Ya, jadi kadang-kadang menjadi tidak tepat kalau disebut penderitaan karena dalam beberapa hal lebih sesuai kalau kita menggunakan atau menerjemahkan sebagai ketidakmemuaskan. Kita tidak puas gitu. Kita memiliki sesuatu misalnya ya, kita memiliki sesuatu, dia lenyap. Kita inginnya tuh kekal, permanen begitu kan, tapi dia lenyap, hancur, lenyap begitu. Ya kita tidak puas. Kita ingin bisa menggenggam itu terus, tapi tidak bisa, dia lenyap. Ya, jadi itu juga duka, maka kita mengatakan ketidakmemuaskan. Ya, ketidakmemuaskan itu juga bisa digunakan sebagai penerjemahan dari duka ini. Selain yang memang betul-betul bentuk-bentuk yang ketidaknyamanan dan lain sebagainya gitu. Ya, itulah maka duka ini sebetulnya ada beberapa macam. Ya, ada disebut duka. Ya, 2 kata yang diulang gitu. Ya, karena dia itu memang betul-betul suatu penderitaan, kita merasakan sakit istilahnya, ketidaknyamanan.
maka disebut duka. Maka dalam bahasa Pali duka. Ya. Nah, pada hal semacam itu adalah bentuk-bentuk yang nyata, yang dalam kehidupan sehari-hari itu kita sebetulnya banyak kita temui. Ya, jadi itu adalah bentuk duka yang biasa sebetulnya. Kelahiran disebut duka. Ya, kelahiran itu duka. Menurut ajaran Buddha itu kelahiran duka, bukan bahagia. Pada umumnya kita dikondisikan bahwa kelahiran, bahagia gitu, ulang tahun gitu. Setiap tahun ya kita harus merayakan gitu ulang tahun gitu, karena ini kelahiran dari kelahiran kita. Gitu. Tapi dalam ajaran Buddha mengatakan kelahiran jati duka, kelahiran itu adalah duka. Karena apa? Begitu ada kelahiran ya kita mengalami usia tua, kita menjadi sakit, mati. Maka duka, kelahirannya saja mungkin kita tidak begitu, tapi dia menjadi landasan. Dia menjadi landasan terjadinya kesengsaraan atau penderitaan itu. Maka dia disebut sebagai duka. Ya, jadi itu satu. Kenapa disebut duka sebetulnya? Karena dia menjadi landasan. Ya, duka watuka, dia landasan dari penderitaan. Ya, maka dia disebut duka. Ya. Jadi itu kelahiran, usia tua, sakit, mati, ya, itu adalah duka. Ya, kemudian apalagi soka itu adalah kesedihan, paridewa itu ratapan, ratap tangis itu, soka, paridewa, duka rasa sakit, kita sakit. Nah, kata duka juga di situ, tapi dalam pemahaman sakit fisik. Domanasa itu adalah sakit tapi mental, bersifat mental. Begitu. Ya. Jadi ada soka, ya, kemudian paridewa, duka, domanasa, upayasa. Upayasa itu adalah seperti kita sudah putus asa. Ibaratnya itu diibaratkan upayasa itu seperti kita sudah sedih sekali, sudah sampai tidak bisa mengeluarkan air mata lagi. Gitu. Jadi udah mendalam gitu. Bentuk duka yang udah mendalam gitu. Sehingga kita menangis saja sudah tidak bisa. Gitu. Itu disebut upayasa itu di situ. Ya, soka, paridewa, duka, domanasa, upayasa. Kemudian apiyehi sampayogo duko. Apiyehi sampayogo. Kita sampayoga, kita bertemu istilahnya, kita berasosiasi dengan apiyehi, dengan seseorang yang tidak kita sukai, yang tidak kita cintai. Nah, itu duka. Kita bertemu dengan orang itu lagi yang tidak kita sukai. Di kantor ketemu dengan itu lagi. Di mana ketemu itu lagi. Saya itu benci bener loh dengan orang itu. Tapi ke sana ketemu lagi, sana ketemu lagi. Wah, ke wihara ketemu itu lagi juga. Itu duka. Ya, itu disebut duka juga. Ya, piyehi wipayoko duko. Wipayoga, kita berpisah. Piyehi, dengan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai. Duka. Ya. Kita inginnya kan selalu bersama, istilahnya kita ingin ketemu, kan kita harmonis gitu ya, istilahnya kita sesuai pemikiran kita sama, kita bisa bermain bersama, tidak pernah bertengkar, berpisah gitu. Nah, duka. Maka piyehi wipayoko duko. Kita berpisah dari yang dengan seseorang istilahnya yang kita cintai, ya kita menderita duka gitu ya. Bukan hanya seseorang sebetulnya, dengan benda pun juga bisa gitu loh. Ya. Kemudian apalagi yang icang nak labati tang dukang dikatakan ya. Yang icang segala sesuatu lah ya, apapun juga yang kita inginkan. Yang icang segala sesuatu yang kita inginkan. Ya, yang icang nak labati kita tidak memperolehnya. Tang dukang itu duka. Hal itu adalah duka. Ya, maka katakan yang icang
nalabadi tang dukang. Ya, kita mengharapkan sesuatu. Wow, sebelum datang ke sini, wah saya akan bermeditasi habis-habisan. Pokoknya saya tuangkan perhatian saya dengan latihan gitu kan. Pengharapannya besar. Wah, saya harus mencapai nibbana. Begitu kan. Meditasi begitu sampai di sini, wah mulai nih sakit, bosan, gelisah, nggak bisa dia. Wah, hancur lebur itu. Duka gitu. Itu duka juga begitu. Ya. Begitu. Tapi satu yang penting sebetulnya di situ Buddha mengatakan akhirnya sangkitina secara singkat. Buddha mengatakan sangkitina pancu padana kanda duka. Ya, secara singkat 5 gugus kehidupan yang tunduk pada kemelekatan, yang menjadi objek dari kemelekatan adalah duka. Nah, ini yang sebetulnya yang penting sekali yang kita gunakan di dalam pengamatan meditasi vipassana kita ini. Ya, jadi apa yang kita amati ini kan selalu pancakanda itu yang menjadi objek dari kemelekatan itu. Itulah yang disebut duka itu. Ya, jadi sangkara ini adalah duka. Kita bisa secara mudah kita mengatakan demikian. Segala yang berkondisi adalah duka juga. Segala sesuatu yang berkondisi tadi apa? Tidak kekal dan juga duka juga. Penderitaan ketidakmemuaskan. Ya, tapi masih ada satu lagi itu yang disebut sangkara duka biasanya. Jadi ada duka-duka, ada sangkara duka. Ada satu yang lagi disebut wiparinama duka. Wiparinama ini adalah berubah. Ya, karena berubah ya dia duka. Disebut duka juga. Terutama hal ini berkenaan dengan apa? Kita kan kalau misalnya jati, jara gitu kan, kelahiran, usia tua, sakit, mati dan lain sebagainya. Tadi kan memang seperti kita melihat langsung itu memang betul-betul penderitaan loh. Tapi kalau sekarang misalnya, ya, misalnya saudara berlatih meditasi vipassana ini, wah, saudara bisa pengamatan saudara tajam, saudara menembus mendapatkan pengetahuan, saudara bahagia, loh. Ya kan? Tetapi Buddha mengatakan wiparinama duka, bahwa kebahagiaan sebetulnya, bahwa kebahagiaan itu juga duka. Gitu. Saudara lulus ujian misalnya begitu kan, bahagia gitu kan. Tapi kebahagiaan itu kita mengatakan itu juga duka. Suka itu adalah duka. Ya, kebahagiaan itu pun juga duka sebetulnya. Karena apa? Kebahagiaan itu juga dia hanya muncul dan lenyap. Kita tidak bisa mempertahankannya. Maka dia duka, disebut duka. Disebut penderitaan, ketidakmemuaskan. Nah, di situ lebih cenderung mungkin lebih baik penerjemahan sebagai ketidakmemuaskan. Ya, kebahagiaan itu kan kita ingin terus gitu kan. Tapi kita tidak bisa mempertahankannya, dia lenyap. Maka kita tidak puas gitu. Tidak akan membawa pada kepuasan. Maka disebut duka, ketidakmemuaskan di situ. Ya. Nah, itu sebetulnya apa yang kita hadapi di dalam sepanjang kehidupan kita ini, kita mengalami hal-hal semacam itu sebetulnya begitu. Ya. Nah, kemudian kenapa disebut duka? Karena disebut dukama duka. Dukama duka artinya, dukama itu artinya kita sulit bertahan ketika kita menghadapi suatu penderitaan, kita menjadi sulit bertahan gitu. Maka dia disebut duka. Dalam kondisi tertentu yang kita tuh menjadi sulit bertahan, itu adalah duka. Ya, dukama duka, maka dikatakan demikian. Ya. Nah, kemudian juga karakteristik dari duka ini, ya, karakteristik dari duka ini, selain dari seperti kita merasa ditindas, ditekan, gitu ya, dirundung terus-menerus oleh kemunculan dan kelenyapan, juga di situ dikatakan bayatena duka.
Ya, baya tenak itu apa? Karena ada rasa takut lah sebetulnya gitu. Ya, rasa ketakutan sebetulnya itu ada juga duka disebut demikian. Ya, karena adanya 5 gugus kehidupan ini sebetulnya ya kalau kita dalam perkembangan meditasi kita yang sudah menjadi cukup matang, istilahnya vipassana kita menjadi cukup matang, kita akan melihat bahwa 5 gugus kehidupan ini menjadi sesuatu yang menakutkan itu. Timbul rasa takut terhadap 5 gugus kehidupan ini kalau kita mengandalkan dia di dalam kehidupan ini. Karena dia hanya muncul dan lenyap. Gitu. Maka itu menjadi sesuatu yang menakutkan gitu. Ya. Ya, jadi duka itu semacam demikian gitu. Nah, tetapi kita sulit untuk melihat duka yang betul-betul mendalam itu loh. Melihat duka yang betul-betul bisa membawa pada dorongan kita hingga mencapai tingkat-tingkat yang disebut kejemuan itu sulit sebetulnya. Ya. Nah, kenapa demikian gitu? Nah, dikatakan karena apa? Ya karena kita tidak memberikan perhatian yang seksama, yang cermat, yang tepat pada apa? Pada kemunculan dan kelenyapan ini. Ya, jadi kesalahan kita tidak teguh katakanlah untuk memberikan pengamatan pada 5 gugus kehidupan ini sebagai objek ini. Dia muncul dan lenyapnya itu kita tidak memberikan perhatian dengan seksama gitu. Atau bahkan betul-betul kita tidak memperhatikannya. Ya maka kita tidak bisa melihat duka. Gitu. Tetapi juga kita menjadi sulit melihat duka ini karena apa? Di dalam bahasa Bali dikatakan iriya patehi paticanata. Karena ditutupi oleh sikap tubuh kita ini. Kita menjadi sulit untuk melihat duka. Coba, ini berarti katakanlah 1 jam ya. 1 jam. Sudah berapa kali saudara bergerak? Begitu saudara bergerak, ya ketidaknyamanan itu hilang. Itulah maka ketika saudara duduk bermeditasi, kan saya katakan, duduk bermeditasi tidak bergerak. Kalau saudara tidak bergerak, saudara timbul apa? Rasa sakit, amati di situ. Untuk apa ya? Untuk memahami apa yang disebut duka itu loh. Saudara sakit, geser sedikit, digerakkan. Begitu digerakkan sedikit, ya itu hilang. Jadi saudara kehilangan objek istilahnya demikian. Begitu saudara bergerak, rasa sakit hilang. Saudara itunya dikatakan ya, saudara kehilangan objek. Nah itu. Maka itu kita sulit melihat duka karena apa ya? Karena setiap kali kita bergerak. Coba kalau misalnya di rumah, saudara dalam pekerjaan gitu kan, saudara tidak sadari, saudara sama sekali tidak menyadari bahwa saudara itu bergerak. Sebenarnya saudara bergerak, misalnya saudara sedang menulis gitu kan, membaca buku gitu kan. Kan dalam satu posisi. Setelah beberapa saat sebenarnya mulai bergerak sedikit gitu. Karena sudah tidak enak, tidak nyaman di pantat kita tuh nggak nyaman gitu. Bergerak sedikit, kaki kita mungkin ditekukkan, diluruskan, karena semuanya tidak nyaman. Sehingga kita tidak merasakan itu sebagai duka. Tertutupi oleh itu. Oleh sikap tubuh kita yang selalu bergerak di situ. Ya, jadi kalau kita ingin melihat duka, jangan bergerak. Itu duduk, saudara jangan bergerak, amati. Gitu. Iya? Ya. Kalau saudara tidak mau ingin melihat duka, ya sudah bergerak aja terus gitu. Tapi ya tidak akan ada hasilnya gitu. Saudara tidak akan mendapatkan suatu hasil atau penembusan pengetahuan, itu tidak ada. Yang ada hanya pemahaman secara teori saja. Tapi kalau betul-betul saudara ingin melihat duka itu sepertinya bagaimana sih? Itu, saudara jangan bergerak. Ya, saudara duduk, betul-betul jangan bergerak, perhatikan begitu ada
rasa sakit ya amati. Ya. Maka itu dikatakan kan rasa sakit itu dikatakan pintu menuju nibbana. Rasa sakit itu merupakan pintu menuju kebebasan yang sesungguhnya. Jadi kalau saudara menghilangkan rasa sakit dengan bergerak terus saudara tidak mencapai nibbana itu. Tidak bebas-bebas itu. Saudara ingin bebas penuhnya, jangan bergerak. Hah? Begitu, kembangkan usaha, kesabaran itu kan. Maka passion, perseverance, persistent gitu loh. Ada suatu kesabaran gitu. Ya, kemudian perseverance, gigih, persis, gitu. Teguh, ada suatu keteguhan dalam mengembangkan ini. Maka ya 3P ini, 3P ini harus saudara ingat, passion, perseverance, persistence. Harus ada kesabaran, kegigihan, keteguhan. Di dalam, terutama apalagi ini pengamatan untuk memahami duka ini seperti bagaimana itu di situ. Saudara tidak sabar, saudara tidak gigih, saudara tidak teguh di dalam memberikan pengamatan pada sesuatu yang tidak nyaman, ya tidak bisa kita melihatnya. Ya artinya ya itu pintu kebebasannya itu juga tertunda di situ gitu. Gitu. Maka itulah di dalam beberapa kisah ya, di beberapa kisah di kitab ulasan gitu, ada yang demikian. Jadi bahkan secara real juga mungkin itu sudah terjadi mungkin 1000 tahun yang lalu, tidak tertulis di dalam kitab ulasan, tetapi kisah ini terus berulang ya, karena sebagai contoh gitu, sebagai contoh seseorang bisa merealisasikan kebebasan itu dengan pengamatan pada sakit itu, duka itu begitu. Jadi ya, demikian. Ya ada seorang biku gitu. Seorang biku yang dia sakit gitu ya. Dia sakit gitu. Kemudian ya dia katakanlah teguh sebetulnya, dia memiliki keteguhan terhadap rasa sakitnya itu kan. Ya ini mungkin cerita ini apakah betul tidak saya juga kurang begitu, kadang-kadang cerita hanya sebagai ungkapan untuk apa yang harus dilakukan dalam pengamatan duka itu ya. Nah, dia tuh ada rasa sakit, kemudian ada seorang biku gitu. Seorang biku melihat bahwa temannya itu sakit gitu kan, temannya sakit gitu. Ya, kamu harus memberikan pengamatan terhadap duka itu, kamu tidak boleh kendur dalam pengamatan terhadap duka itu gitu ya. Diberi nasihat semacam itu gitu. Nah, si biku yang sakit ini sampai dikatakan dia berguling-guling gitu kan karena sakitnya itu. Sakit di perutnya dikatakan gitu. Jadi kadang-kadang kita kan makan ya. Seorang biku kan makanan kita hanya menerima gitu ya, menerima dari pada umumnya kalau misalnya di Myanmar segala macam kan kita harus pergi mengumpulkan dana makanan gitu kan, pindah cara gitu kan. Mengumpulkan dana makanan gitu, ya apa yang dia dapatkan, yang kita dapatkan gitu. Ya. Nah, kadang-kadang ya kita mendapatkan sedikit, kadang-kadang demikian gitu ya, tidak selalu banyak, mungkin tidak mencukupi, sehingga pada suatu ketika itu si biku yang sakit itu ya karena dia tidak mendapatkan makanan yang cukup istilahnya, sehingga malam hari kan perutnya sudah kosong gitu ya. Yang ada kan sebetulnya angin. Nah, angin itu kan yang berada di dalam lambung kita ini, dia seperti bergolak, seperti bisa mengiris lah, semacam demikian. Perih sebetulnya. Ya, kalau kita tidak mendapatkan itu ya kita tidak mendapatkan makanan yang cukup ya kita akan perih. Itu. Ya. Nah, itu menyebabkan yang ada di lambung kita itu menjadi makanan yang tidak cukup, itu sudah dicerna, sehingga yang ada di dalam lambung kita tuh hanya sekedar udara saja. Udara yang ada di dalam lambung itu dikatakan dia mengiris, seperti mengiris-iris lambung dalam si biku itu begitu. Sehingga demikian sakitnya si biku itu ya
berusaha untuk mengamatinya mungkin ya, sampai dia berguling-guling. Dikatakan sampai di situ dikatakan sampai berdarah gitu ya, pecah lah istilahnya perutnya gitu, pecah gitu. Tapi dia berusaha mengembangkan pengamatannya sesuai dengan temannya yang memberikan nasihat itu. Ketika dia memberikan pengamatan itu, temannya melihat, akhirnya datang lagi melihat gitu kan. Nah kemudian si sakit mengatakan, apakah harus seperti semacam ini yang disebut pengamatan terhadap duka itu gitu. Tapi bukan menyerah, dia tidak menyerah, tetap memberikan pengamatan dan dikatakan dia mencapai tingkat kesucian arahata pada saat dengan kematiannya itu. Ya. Dia melakukan sampai demikian gitu. Jadi usaha yang dia lakukan itu betul-betul mendorong untuk melakukan tindakan sehingga dia bisa bebas dari rasa sakit yang demikian itu. Ketika dia mencapai tingkat kesucian arahata, artinya kan dia sudah tidak akan terlahir lagi. Ya, kita bisa mencapai suatu tingkat kesucian yang tertinggi, di situ artinya seluruh kekotoran batin itu sudah dapat dituntaskan. Maka di situ tidak ada akar lagi yang menyebabkan kelahiran. Kita mencapai tingkat kesucian pertama, kedua, ketiga itu kita masih lahir lagi, masih akan terlahir lagi. Karena di situ masih ada akar kebodohan batin itu masih ada, terutama di situ. Dan tentunya lahir lagi, kenapa? Ada yang disebut bawani kanti, suatu kesenangan ya, atau kemelekatan yang halus pada kehidupan itu. Itu masih ada. Kita tuh masih kasar, bawani kanti kita tuh masih kasar. Keinginan kita terhadap kehidupan tuh masih kuat sebetulnya. Tapi mereka yang mencapai tingkat kesucian itu ya, meskipun mereka mencapai tingkat kesucian, tapi sudah tipis, mulai tipis. Pencapaian kesucian pertama, kedua, ketiga tuh dia makin tipis. Tapi masih ada, sehingga mereka masih terlahir lagi. Tetapi mereka yang mencapai tingkat kesucian tertinggi sebagai seorang araha, mereka sudah menuntaskan, menghilangkan seluruh kekotoran batinnya, sehingga dia tidak akan terlahir lagi. Nah, maka dia betul-betul bebas dari rasa sakitnya itu betul sepenuhnya. Dia tidak terlahir lagi. Ya. Nah, itu yang harus kita kembangkan gitu ya. Harus kita kembangkan di dalam pengamatan, dalam duka, untuk memahami duka itu demikian begitu. Ya. Nah, maka kalau di kitab di Sutta di sini kan kita harus memberikan pengamatan pada 5 gugus kehidupan yang menjadi objek kemelekatan ini kan anicca kan seperti kemarin. Satu lagi sebetulnya yang kelompok anicca itu disebut paloka. Paloka itu terurai. Ya, palujana dena paloka. Jadi palujana itu adalah karena dia tercerai, terurai begitu, maka disebut paloka. Nah, ini sama dengan anicca itu, bagian dari anicca itu. Nah kemudian yang kelompok duka, aspek dari duka itu kan, dari duka itu sendiri, ya kita harus melihat, mengamati 5 gugus kehidupan yang tunduk pada kemelekatan, pertama sebagai duka, kemudian sebagai roga itu sebagai penyakit kronis lah semacam gitu. Kita melihatnya seperti demikian gitu, bahwa 5 gugus kehidupan ini seperti penyakit kronis gitu. Ya, penyakit kronis, kalau kita menderita penyakit kronis, kita menderita kanker misalnya demikian gitu. Kita menderita apalagi penyakit-penyakit yang kronis ya, diabetes misalnya demikian, itu ya kita sangat tersiksa lah istilahnya. Nah, kurang lebih itu perumpamaannya demikian gitu. Itu kelompok dari duka juga. Roga, kemudian ganda. Ganda itu adalah seperti bisul yang bernanah, luka yang bernanah. Kita melihatnya, 5 gugus kehidupan itu seperti luka yang bernanah atau bisul yang bernanah. Gitu. Jadi kekotoran batin ini akan seperti ya
dari keserakahan kita, kebencian kita, iri hati kita, kekikiran kita, kemalasan kita, dan lain sebagainya itu. Dia seperti mengalir melalui apa? Melalui 6 pintu batin kita ini. Ya, maka itu duka, disebut duka. Gitu. Ya. Jadi dia sepanjang kehidupan itu, ya sepanjang kehidupan ini adalah keserakahan kita, kebencian kita dan lain sebagainya itu diumpamakan seperti nanahnya itu loh. Ya, dia akan mengalir keluar kan. Dia akan mengalir mengalir keluarnya dari mana ya? Dari mata kita karena kita melihat, dari telinga kita ini, dari hidung kita ini, lidah ini, tubuh kita ini, dari pikiran ini, batin kita ini. Dari 6 pintu indria itu. Dia akan merembes, mengalir di situ. Nah, kita melihat duka itu dengan perumpamaan demikian itu. Ya. Ya, roga, duka, salah itu adalah seperti duri atau panah. Kalau kita tertusuk duri, ya kita akan nyeri di situ terus menerus gitu. Nah, itu seperti duka itu semacam itu, maka diumpamakan seperti duri, dikatakan demikian. Maka 5 gugus kehidupan ini, ya ketika kita mengamatinya, dia berada di situ seperti duri, kita tertusuk duri, kita tidak bisa melepaskannya, kita seperti ditindas, ditekan, disiksa oleh duri yang ada di dalam daging kita ini terus menerus di situ. Ya, kemudian aga itu adalah ya bentuk kesengsaraan sebetulnya. Bentuk-bentuk kesengsaraan kita ini. Selama kehidupan ini kita mengalami berbagai macam bentuk kesengsaraan sebetulnya. Ya. Nah, itu disebut duka juga. Jadi di perumpamaan sebagai kesengsaraan itu adalah demikian gitu. Ya, kemudian ada abada, satu lagi adalah abada. Abada ini sebetulnya penyakit juga. Kita ditimpa penyakit lah istilahnya di sini. Kita ditimpa penyakit, kalau yang roga itu adalah penyakitnya, penyakit yang bersifat kronis. Kalau abada ini seperti kita tuh ditimpa penyakit yang, atau sakit yang bukan kronis ya, seperti kita demam, batuk gitu kan. Nah semacam begitu, kita ditimpa itu kan terus menerus juga gitu. Nah maka diumpamakan demikian, duka itu diumpamakan seperti abada itu semacam itu. Ya, jadi kita memberikan pengamatan, ya intinya sebetulnya hanya duka itu saja sebetulnya. Ya, tetapi di situ seperti perumpamaan bahwa duka ini, yang disebut duka ini atau 5 gugus kehidupan ini, disebut seperti penyakit, dia disebut seperti duri, dia disebut seperti bisul gitu kan, dia disebut seperti ditimpa penyakit macam itu. Ya, jadi ini hanya perumpamaan semacam itu saja. Ya, nah kita melihatnya seperti itu. Ya, nah duka nupasana ini adalah pengamatannya itu. Ya, anupasana itu adalah kita melihat berulang kali gitu kan, melihat berkali-kali itu adalah pengamatan sebenarnya, pengamatan terhadap duka itu yang akan memberikan pengetahuan tentang duka itu saja, tentang duka penderitaan atau ketidakmemuaskan itu. Ya, itu adalah duka itu demikian.